Tempat penitipan anak atau daycare bernama Little Aresha di Jalan Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi pada Jumat petang. Petugas memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan pada anak. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portol gini. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresha, kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. Dari malam SRP dan gelar perkara dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat tersangka ya. Kalau yang dari kita tiap hari minggu ini apa nanti akan langsung ditahan sertifikat apa? Tadi kasih baju, saya baru saya ngeliat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, rumah penitipan anak Little Aresha di Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak di Yogyakarta. Sementara KPAI temukan 3 pelanggaran berat di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Rumah penitipan anak Little Aresha di Jalan Pakal Baru, Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dalam kondisi tersegel garis polisi tanpa ada aktivitas apapun. Penyegelan masih dilakukan menyusul proses hukum adanya dugaan tindak kekerasan terhadap puluhan anak-anak yang dilakukan oleh para pengasuhnya sendiri. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan berdasarkan pengawasan rumah penitipan anak tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD maupun TK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan sweeping pengawasan menyeluruh ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Hasto juga menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai
PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali, mungkin akan ada pembakuan ataupun standar regulasi Pak untuk penitipan anak ke depan ini? Sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Ketika dia itu mengikuti perizinan, melakukan perizinan, maka biasanya kita melakukan verifikasi, visitasi, kemudian kita cek standarnya, ya termasuk dapur seperti apa. Sementara Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai kasus ini menunjukkan pola yang lebih sistematis dibandingkan kasus serupa di daerah lain. Indikasi tersebut terlihat dari praktik yang diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu pengasuh. KPAI juga mencermati adanya dugaan perlakuan yang terstruktur terhadap anak-anak, termasuk pembatasan akses orang tua untuk memantau aktivitas harian di dalam daycare. Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang berlangsung secara terorganisir. Namun di dalam kasus ini kami sangat prihatin karena anak korban ini banyak sekali ya, lebih dari 50 anak, dan tentu saja yang KPAI sudah turut serta melakukan pengawasan mendapatkan beberapa temuan, termasuk diantaranya karena daycare ini belum berizin, kemudian yang kedua memang semacam ada SOP ya, SOP bersama ataupun juga aturan di dalam lembaga tersebut, di mana jika anak-anak ini menangis dan lain sebagainya maka ada tindakan tertentu, kemudian juga orang tua tidak boleh terlalu masuk ke dalam dan lain sebagainya. Maka kami melihat memang ada unsur ya, pertama adalah unsur kekerasan fisik dan psikis, di mana ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua juga ada unsur perencanaan begitu, dan yang ketiga memang ada unsur keberlanjutan. Sehingga dalam hal ini juga kami melihat memang sebuah lembaga pendidikan abai, tidak melindungi anak dari kekerasan fisik yang terjadi, sehingga banyak anak menjadi korban. Selain penanganan kasus, KPAI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Yogyakarta, termasuk pendataan lembaga yang telah memiliki izin maupun yang belum, serta pembinaan terhadap pengelola untuk memastikan standar pelindungan anak terpenuhi. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Gunanto Farhan dan Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya, akibat hindari jalan berlubang, seorang pengendara motor tewas di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Pengguna jalan di kawasan Dan Mogot sempat terhambat karena adanya kecelakaan tunggal. Diduga menghindari lubang, pemotor hilang kendali kemudian terjatuh. Ini jatuh sendiri, Bang. Nginjak apa? Melintas lubang atau seperti apa? Hindari lubang kali ya. Hah? Hindari lubang kali. Lubang ya? Oh. Ini laki-laki apa perempuan, Bang? Laki-laki. Laki-laki. Udah 50-an lah. 50-an.